Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Apa kabar anak-anak nih semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat. Walaupun di rumah saja, Miss Ika berharap kalian bisa tetap produktif. Habituasi-habituasi yang diberikan oleh sekolah bisa kalian laksanakan dengan baik. Oke, kali ini kita akan memulai materi kita. Lanjutan dari kemarin masih dalam bab sejarah tentang masa praaksara. Kemarin kita sudah membahas masa praaksaranya secara periodisasi atau secara geologis. Nah, hari ini kita akan bahas dari aspek budaya atau arkeologis, di mana bukti-bukti dari sejarah yang ada itu berasal dari penemuan-penemuan arkeolog terkait batu atau artefak-artefak lainnya. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama sudah pasti kalian bisa mengidentifikasi apa perbedaan dari masa praaksara secara geologis dan secara arkeologis. Nanti yang ketiga kita akan bahas tentang sejarah terkait masa praaksara terkait kehidupan yang ada. Terus yang kedua bisa mendeskripsikan apa sih yang menjadi perkembangan masyarakat di masa praaksara. Kita semua tahu bahwa di zaman praaksara manusia tidak mengenal tulisan. Yang ketiga, tahu apa bentuk-bentuk kebudayaan yang ditinggalkan dari masa praaksara. Kita lanjut ya, kita masuk ke pembahasan. Pada masa praaksara, secara arkeologis pembagiannya itu dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama itu adalah zaman zaman batu. Dilihat dari artefak atau arkeolog yang ditinggalkan dalam bentuk bebatuan. Yang kedua adalah zaman logam. Kalau tadi batu itu berasal dari bebatuan, kalau logam di peninggalan-peninggalan yang bersifat logam. Kita lanjut zaman batu. Zaman batu, zaman praaksara itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu besar. Kita buka satu persatu. Yang pertama adalah zaman batu tua, atau nama lain dari zaman batu tua adalah Paleolitikum. Kata Paleolitikum berasal dari kata paleos yang berarti tua dan litikum yang berarti batu. Jadi zaman batu tua atau Paleolitikum adalah zaman di mana berlangsungnya kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Jadi belum ada tulisan, belum ada apapun. Nah, itu ada zaman batu tua. Dan peralatannya juga masih terbuat dari batu yang masih sangat besar, yang digunakan untuk berburu biasanya. Apa sih ciri-ciri dari zaman Paleolitikum? Cirinya hidupnya masih sederhana. Hidupnya masih sederhana yang dimaksud adalah orang-orang yang ada itu masih mencari atau berburu. Karena mereka berburu, maka hidupnya masih berpindah-pindah, tidak menetap di satu wilayah. Jadi kalau misalnya gini, dalam satu wilayah mereka sudah tidak menemukan lagi apa yang mereka bisa makan, maka mereka akan pindah ke wilayah yang lain. Nah, hidupnya masih berburu. Berburunya menggunakan apa? Menggunakan yang tadi, menggunakan batu-batu tua yang mereka asah untuk mereka gunakan untuk berburu hewan-hewan yang ada. Itu cirinya. Nah, apa sih peralatannya yang mereka lakukan untuk berburu? Hasil kebudayaannya ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Adanya di mana? Di wilayah Jawa Timur. Dari kebudayaan tersebut, maka di zaman batu tua, dua kebudayaannya dinamakan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Apa bedanya? Pertama ada kebudayaan Pacitan. Berarti ditemukannya di daerah Pacitan, Jawa Timur. Oke, kebudayaan Pacitan itu ada kapak genggam. Kapak genggam itu gini ya, gambarnya kapak genggam. Jadi mereka menamakannya kapak walaupun memang
berasalnya dari batu. Yang kedua, kapak parimbas. Ini lebih lebar daripada kapak genggam. Fungsinya sama-sama untuk berburu hewan yang mereka gunakan untuk mencari makan. Ini kapak perimbas. Lalu yang ini kapak penetak. Nah, jadi kalau misalnya tadi kapak genggam digunakan untuk berburu, nanti setelah dapat buruannya itu digunakan kapak penetak untuk membelah-belah hewan buruannya. Dan yang keempat itu ada namanya alat serpih atau flex. Biasanya alat serpih ini digunakan untuk mengasah kapak-kapak yang ada. Itu kebudayaan Pacitan, ada 4 hal. Yang kedua, kebudayaan di zaman Batu Tua namanya kebudayaan Ngandong. Sama, berasalnya dari wilayah Jawa Timur. Kebudayaan Ngandong itu hampir sama dengan kebudayaan Pacitan, hanya saja kalau tadi kebudayaan Pacitan lebih banyak berasalnya dari batu, kalau kebudayaan Ngandong itu dari tulang belulang hewan. Nah, seperti ini gambarnya. Biasanya sama, digunakan untuk berburu, untuk membelah-belah hewan yang ada. Itu di zaman Batu Tua. Kita lanjut di zaman yang kedua, namanya zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah itu namanya adalah Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso dan litikum. Meso itu berarti tengah, litikum itu berarti batu. Berlangsungnya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Peralatan yang digunakan hampir sama di zaman Batu Tua, hanya saja sudah lebih halus diasahnya. Nah, cirinya, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri di masa Mesolitikum, peninggalannya itu banyak ditemukan di sekitar pantai. Kalau tadi Paleolitikum, orang masih berburu di hutan-hutan. Kalau di zaman Mesolitikum, masyarakat pada zaman itu sudah ada di sekitar pantai. Mereka sudah mulai menetap di dalam gua yang dinamakan Abrissausroch atau tinggal di dalam gua. Jadi mereka tinggal di dalam gua, menetap di wilayah tersebut berkelompok-kelompok. Jadi sudah tidak lagi berpindah-pindah atau nomaden. Nah, dari peninggalan itu atau dari mereka tinggal di dalam gua, ada satu kebudayaan lagi yang ditemukan yang dinamakan Kejokkenmodinger. Kejokkenmodinger itu berasal dari bahasa Denmark yang artinya kejoken itu adalah sampah, modinger itu adalah dapur. Jadi sampah dapur. Biasanya berupa kerang dan siput yang sudah menjadi fosil. Gimana gambarnya? Nih, ini gambarnya. Nah, ini apa namanya? Ini namanya Abrissausroch. Tinggal di dalam gua. Jadi kalau sekarang kita menemukan gua-gua yang ada di pantai-pantai itu berasal dari masa Mesolitikum. Nah, ini yang dinamakan Kejokkenmodinger. Biasanya ada di sekitar pantai. Mereka setelah berburu kerang, berburu siput untuk dimakan, mereka tumpuk di dalam gua-gua mereka yang menjadi sampah dapur atau Kejokkenmodinger. Selain itu, ada 3 kebudayaan yang berasal dari Mesolitikum. 3 kebudayaannya adalah pebble kultur, sama merupakan kapak genggam, bone kultur yaitu tulang hewan, dan flake kultur atau alat serpih. Bedanya dari masa Paleolitikum, di masa Mesolitikum semuanya sudah lebih halus di serpihnya. Kita ke zaman yang ketiga, namanya adalah zaman Batu Baru. Oke, di zaman Batu Baru namanya adalah Neolitikum. Zaman Neolitikum. Kata Neolitikum itu berasal dari kata neo yang berarti baru dan litikum yang berarti batu. Berlangsungnya kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Peralatan yang digunakan sudah lebih indah bentuknya. Jadi kalau awal-awal kita cuma lihatnya adalah batu, terus yang kedua sudah lebih diasah. Di zaman Neolitikum mereka sudah pandai untuk membuat suatu perkakas. Jadi bentuknya udah seperti cangkul biasanya gitu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah sudah menetap dan bermasyarakat. Jadi kalau tadi di zaman Mesolitikum mereka cuma tinggal di dalam gua, itu berkelompok-kelompok, tidak mengenal sosialisasi. Di zaman Neolitikum mereka sudah mulai mengenal yang namanya bersosialisasi dan sudah menetap di satu wilayah. Nah, orangnya sudah mulai tahu cara bercocok tanam dan berternak. Jadi tidak lagi berburu. Kalau di zaman Paleolitikum itu berburu, Mesolitikum mereka pun masih berburu, tapi di zaman Neolitikum mereka sudah mulai bercocok tanam dan berternak. Jadi sudah mulai lebih tahu ragam-ragam dari tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan.
Nah, alat yang digunakan juga sudah lebih diasah dan sudah lebih indah, ada bentuknya. Nah, ini kebudayaan yang ada di zaman Neolitikum. Ada kapak persegi dan kapak lonjong. Biasanya di kapak persegi dan kapak lonjong ini biasanya diberikan kayu yang lebih yang jadi lebih terlihat seperti apa namanya, cangkul. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya gerabah. Gerabah ini biasanya digunakan untuk tulang belulang hewan yang nantinya akan dijadikan. Di zaman Neolitikum ini tulang belulang hewan itu berharga. Mereka biasanya menggunakan tulang belulang hewan untuk alat tukar, atau kalau kita bisa bahasakan sekarang adalah untuk jual beli barang. Itu di zaman Neolitikum. Terakhir adalah zaman batu besar. Namanya aja sudah besar, berarti namanya adalah zaman Megalitikum. Karena waktunya tidak pas atau waktunya tidak cukup, maka kita lanjutkan di video berikutnya, di pembahasan berikutnya tentang Megalitikum dan zaman logam. Dari Misika cukup sekian. Semoga apa yang kalian dapatkan dari pembahasan ini bermanfaat, bisa kalian pahami dan cerna dengan baik. Sudah ada semuanya di dalam buku paket kalian. Misika hanya membantu untuk membimbing lebih jelasnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya tentang Megalitikum dan zaman logam. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudahi pembahasan kita kali ini. Masing-masing dari kalian juga mengucapkan hamdalah agar apa yang kita pelajari bisa berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Tetap di rumah, tetap sehat, terapkan cuci tangan yang baik, gak usah keluar-keluar terlebih dahulu. Lakukan waktu-waktu yang ada di kalian untuk lebih produktif, mempersiapkan apa yang nanti kita hadapi, yaitu bulan Ramadan. Dari Misika cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.